kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Mari sekali lagi kita latih. Ya. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Terima kasih.
saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-21 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardijantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh Wilayah 1. KOR oleh anak-anak remaja dan OMK wilayah 5. Intensi doa untuk hari ini adalah mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan bagi 13 pasangan. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Adik-adik, anak-anak, ibu bapak, oma opa, saudara-saudari, rekan muda, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu biasa ke-21. Dan kita diajak seperti Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil untuk mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah, Anak Allah. Kita siapkan hati kita akui bahwa kita adalah orang berdosa, mohon pengampunan dan belas kasih, agar doa-doa kita berkenan di hadirat-Nya. Sambil menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau telah mendirikan gereja-Mu di atas dasar Petrus dan para rasul. Kami mohon pelihara gereja-Mu agar tetap patuh setia kepada kesaksian para pengikut pertama. Dampingilah kami sampai akhir zaman. Demi Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh.
maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Jangan tinggalkan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Jangan kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan.
Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Betul, saya merasa kesulitan untuk menyampaikan khotbah renungan minggu ke-21 ini. Soalnya amat teologis dan juga penuh dengan misteri. Paulus menulis tadi kepada jemaat di Roma, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Meskipun demikian, saya berusaha untuk menawarkan renungan inspirasi berkenaan dengan bacaan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani 1 minggu ke depan ini. Mudah-mudahan. Langkah yang pertama, rasa-rasanya para murid itu sudah lama bergaul dengan Tuhan. Mereka menjadi saksi atas peristiwa hidup Tuhan Yesus. Mengenal Yesus sungguh-sungguh adalah kunci untuk memahami siapa Allah di dalam hidup kita masing-masing ini. Siapakah Yesus? Rupa-rupanya ada begitu banyak orang yang salah pendapat, salah pandangan, salah paham. Jawab mereka, siapakah Yesus itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tokoh-tokoh yang disebut oleh Injil Matius itu adalah tokoh yang luar biasa. Yohanes Pembaptis itu adalah tokoh menjadi jembatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Elia itu tokoh populer. Semua orang Yahudi tahu Elia itu siapa. Arti namanya Yahweh adalah Allah. Itu Elia namanya. Imannya tak tergoyahkan. Doanya mujarab, berdaya guna. Meninggalnya juga tak biasa. Dia naik kereta untuk masuk ke dalam surga. Tidak heran jika orang-orang perjanjian baru waktu itu menyamakan tokoh Elia dengan Yesus. Bagaimana dengan Yeremia yang juga disebut? Arti namanya itu Yahweh mengangkat. Orang-orang Yahudi berharap Yeremia itu akan kembali lagi. Sebab harapannya besar akan iman yang hidup. Yeremia senantiasa mewartakan harapan dan juga iman kepada orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, Yesus itu dikaitkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama yang populer dalam kehidupan saat itu. Dan serta-merta menginginkan ada tokoh yang sama muncul pada zaman itu. Dan rupa-rupanya tokoh-tokoh idola tadi ada di dalam diri Yesus. Akan tetapi semua salah. Semuanya salah. Maka Yesus bertanya kepada para muridnya, siapa aku menurut pandanganmu? Lalu Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan, ada nama di sana, sekaligus juga identitas Yesus. Yesus
itu sama dengan Mesias. Yesus sama dengan anak Allah. Seperti dikatakan Paulus, nama Yesus Kristus, anak Allah itu, dikatakan alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dan selanjutnya, kalau kita memperhatikan teks, baik Yesus maupun Simon itu saling memberi nama baru. Memberi nama baru. Yesus, Mesias. Simon itu adalah Petrus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebuah nama itu punya keterarahan. Nama itu adalah sebuah doa. Sebuah doa. Banyak doa di dalamnya. Nama itu sebuah gerak. Sebuah gerak. Ada orang tua memberi nama anaknya Soeharto. Orang Jawa pasti tahu. Su itu baik, Harto itu harta. Maka Soeharto punya keterarahan dari nama itu. Harta yang baik, harta yang baik. Bukan harta yang tidak baik. Waktu saya tinggal di Jalan Malang, nama gerejanya itu adalah Ignatius. Ignatius itu punya moto, Ad Maiorem Dei Gloria. Semuanya demi kemuliaan nama Allah yang lebih besar. Di sini pelindungnya itu adalah Santa Maria Regina. Maria Ratu. Maria Ratu. Diharapkan, saya berharap umat paroki Bintaro Jaya ini punya devosi kepada Bunda Maria. Seharusnya. Karena apa? Karena gereja ini di bawah pelindungan Santa Maria Regina. Nama saya itu ada yang belum kenal saya. Hardi Jantan Dermawan. Itu nama berat. Apalagi belakangnya Dermawan. Hardi Jantan Dermawan. Berat. Maka dulu waktu saya usia 4-5 tahun, saya itu sakit-sakitan. Mau mati. Ini aja mulai bengek lagi. Mau mati. Ini nafas saya yang kesekian kali sebetulnya. Karena terlalu berat. Seorang dukun menyarankan kepada orang tua, anak ini keberatan nama, maka sering sakit-sakitan. Ganti namanya. Maka saya dipanggil subur. Dan benar-benar subur sekarang. Hidup. Saya hidup. Nama. Petrus. Bagaimana dengan Petrus? Petrus itu artinya batu karang. Batu karang. Simon dikatakan memegang kunci kerajaan surga. Kerajaan Allah. Ia adalah batu karang untuk gereja ini. Untuk gereja. Jadi nama Petrus itu punya daya. Daya kekuatan. Punya keterarahan. Ia seperti bahan bakar. Petrus. Di sini mungkin ada orang Pertamina.
Maka akar kata Petrus itu bisa kita temukan. Maka muncul kata Petro, kata Petromas, termasuk juga Petromax. Petromax, premium, sekarang diganti dengan Pertalite, apalagi Pertamax. Itu nama-nama Pertamina itu sebetulnya sangat Kristiani. Akar katanya Petrus. Punya daya. Maka kalau kita ke BBM ya, beli, maka kita isi mobil kita bergerak. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu pertanyaannya adalah ini, Ibu Bapak. Kita kan punya nama. Nggak enak kan kalau dipanggil hehehe. Hehehe, apaan hehehe? Gue punya nama. Kalau dipanggil hehehe, pasti kita tidak gerak. Kita nyelonong aja, bukan? Bagaimana dengan nama kita yang kita sandang? Apakah nama kita itu mampu membuat kita punya keterarahan hidup yang jelas? Namanya bagus. Ada sebuah keluarga itu mengambil nama negara. Namanya yaitu nama kota juga masuk. Maka ada Angeles dari Los Angeles. Ada California. Ada Spanyol. Tapi ya itu dalam hidupnya nama itu menjadi separuh nyolong. Hidupnya suka nyolong, suka korup. Namanya bagus, betul bagus. Semua 3 kata itu nama baptis. Agustinus, Markus, Yohanes. Namun hidupnya dari Senin sampai Sabtu itu menipu sesama. Hari Minggu yang ditipu Tuhan. Jadi Senin sampai Minggu, meskipun namanya oke, itu tidak punya keterarahan. Maka silakan cek, atau kalau anak tanya, "Ma, Pa, namaku ini, namaku seperti ini. Aku dulu didoakan seperti apa sih, sehingga namaku seperti ini?" Silakan tanya. Atau boleh contoh, Nak? Ini. Oke. Langkah yang kedua. Saya mau cerita. Ini ceritanya agak imajinatif. Suatu kali ada pengusaha memergoki seorang copet. Ia berusaha mengambil dompetnya. Namun justru ia tertangkap basah. Si copet memohon-mohon sambil juga membela dirinya. Dia mengatakan demikian, "Pak, saya nggak punya pekerjaan. Sekarang saya sedang kelaparan. Saya baru saja belum lama ini keluar dari penjara. Sulit mendapatkan pekerjaan karena nama saya sudah menjadi blacklist di mana-mana. Namanya menjadi buruk, tak seorang pun percaya." Lalu kata si pengusaha, "Oke, sekarang ambil namaku. Namaku tak pernah tercemar. Jadi kamu jangan mengotori nama yang kuberikan kepadamu. Saya memberikan namaku kepadamu
dan jangan kotori lagi. Menjadi manusia baru dengan nama yang kuberikan itu. Saya akan tulis memo agar kamu dapat diterima di sebuah perusahaan. Saya akan rekomendasi. 15 tahun kemudian, seorang sekretaris memberitahukan kepada si pengusaha itu, "Pak, ada seorang pria, pakaiannya rapih, sikapnya santun, ingin bertemu dengan Bapak." Kemudian si pengusaha itu melihat buku namanya, buku tamu. Loh, dia terkaget-kaget. Namanya sama dengan dirinya. Persis. Lalu mereka bertemu. Si tamu itu berkata, "Bapak masih ingat saya? Masih ingat saya? Sayalah yang diberi nama oleh Bapak. Persis seperti nama Bapak. Saya datang di sini untuk mengucapkan terima kasih. Banyak terima kasih. Sekarang saya sudah menjadi eksekutif di sebuah perusahaan yang Bapak rekomendasikan dulu 15 tahun yang lalu. Atas pemberian nama yang diberikan oleh Bapak, sejak saat itu saya tidak mencemari nama yang diberikan oleh Bapak. Dan sekarang saya menjadi hidup. Terima kasih Bapak." Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, silakan periksa nama kita masing-masing, entah panjang entah pendek. Apakah dari nama itu kita punya keterarahan atau tidak? Kalau tidak, bisa jadi kita harus memberi nama baru untuk kita. Silakan merenungkan. Mohon waktu sejenak untuk pembaruan janji perkawinan dari beberapa pasang yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Silakan berdiri. Baiknya bergandengan tangan, kalau tidak bergandengan tangan, biasanya ada masalah. Saling berhadap-hadapan. Saudara-saudari terkasih, suatu janji yang luhur dan mulia tidak mudah untuk diwujudkan. Kita membutuhkan pertolongan rahmat Tuhan agar kita mampu menghayatinya dalam hidup kita. Maka marilah kita sekarang mendengarkan pembaruan janji perkawinan dan hidup berkeluarga dari para suami istri yang hadir di sini, agar Allah meneguhkan ikatan kasih setia mereka. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat Allah yang hadir di sini, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya membarui janji perkawinan dengan istri saya yang hadir di sini, yang telah bersatu hidup dengan saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia padanya dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dan tetap menjadi pasangan yang hidup yang baik baginya. Saya akan semakin mencintai, menghormati, dan ingin lebih membahagiakan pasangan hidup saya seumur hidup saya, serta berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya membarui janji perkawinan dengan suami saya yang hadir di sini, yang telah bersatu hidup dengan saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan semakin mencintai, menghormati, dan ingin lebih membahagiakan pasangan hidup saya seumur hidup saya, serta berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, atas cinta kasih yang selama ini kami terima dari orang tua kami, dalam kasih serta rahmat-Mu kami lahir dan tumbuh berkembang. Kami mohon, ya Bapa, berkatilah janji orang tua kami. Lindungilah orang tua kami dan jauhkanlah dari segala hal yang dapat membahayakan kesatuan kasih yang telah dibangun selama ini. Semoga orang tua kami Kau anugerahi hati yang bahagia, usia lanjut, badan sehat, hidup rukun dan setia, serta iman yang teguh kepadamu. Bantulah kami agar dapat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami dan beriman kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas pasangan suami istri yang telah dengan setia membangun bahtera rumah tangga dalam Kristus. Semoga mereka tetap bersatu padu dalam cinta kasih demi Kristus Tuhan pengantara kami. Boleh diberikan? Ya. Dipeluk. Oke. Kita syukuri janji perkawinan ini, pembaruan janji perkawinan. Sekarang kita berdiri, kita akui
iman kita. Aku percaya akan Allah, yang sengsara dalam pemerintahan Pontius pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Ia naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Tuhan mengajak kita hidup rukun dan saling mencinta. Mengingat ajakan itu, marilah kita berdoa. Umat dimohon menjawab dengan seruan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan Sri Paus, para uskup dan para imam dalam iman dan panggilan mereka agar semakin menyadari tanggung jawab mereka terhadap umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa memberi para pemimpin bangsa ketabahan dan keuletan demi menegakkan keadilan dalam memimpin bangsanya, serta selalu mengupayakan perdamaian antar bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peringatan ke-13 tahun gereja kita, semoga Allah Bapa memberkati gereja kita yang memperingati hari lahirnya yang ke-13, agar semakin memancarkan cinta kasih Allah Bapa kepada masyarakat sekitar, dan semakin tercipta saling menghormati dan menghargai antar umat paroki. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita semua untuk lebih mengenal Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan, agar kita selalu taat dan setia, serta selalu mencintai putranya. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita masing-masing. Bapa di surga, inilah doa-doa umat-Mu, dengarkanlah dan kabulkanlah, sebab doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Bersama
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, berkat satu-satunya korban salib kami kau angkat menjadi putra dan putrimu, serta kau bentuk menjadi umat kesayanganmu. Berkenanlah kini menganugerahi gerejamu, kerukunan dan kedamaian demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
menyayangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya, damai Tuhan bersamamu. Salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bumi penuh buah karya-Mu ya Tuhan, sehingga menghasilkan makanan dan minuman yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, limpahkanlah belas kasih-Mu dan sembuhkanlah kami. Sudilah membina kami, agar kami dapat berkenan di hati-Mu dalam segala tingkah laku kami, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Claudia Bernadette dari lingkungan Santa Helena wilayah 8 dengan Christopher Kevin Lianto dari lingkungan Kletus wilayah Cornelius, Paroki Katedral, Jakarta. Merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Kursus kitab suci akan dimulai pada hari Senin, tanggal 4 September. Informasi dan pendaftaran setelah misa di depan aula. 3. Panitia penggalangan dana pembangunan Gereja Santo Yohanes Paulus II, Stasi Rawalumbu, Paroki Santo Arnoldus Jansen Bekasi, akan menggalang dana di Gereja Santa Maria Regina pada hari Sabtu dan Minggu 9 dan 10 September. Mohon bantuan dan partisipasi umat. 4. Mengundang pelaku atau calon pelaku usaha di lingkungan Gereja Santa Maria Regina untuk mengikuti kegiatan skill class dan workshop sociopreneurship yang akan diselenggarakan di Aula San Mare, sesi kedua, Sabtu 9 September 2023, pukul 9 sampai dengan 15.30. Acara ini menghadirkan praktisi HKI, e-commerce platform, digital designer, facilitator dari BPOM RI, aktivis brand, serta pengusaha eco packaging. Juga secara khusus, peserta dapat langsung praktek membuat logo dengan gadget, serta dapat mendaftarkan nomor induk berusaha, serta online di tempat. Pendaftaran di depan aula setelah misa. 5. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 Agustus 2023. Kolekte pertama sejumlah Rp70.391.109. Kolekte kedua sejumlah Rp70.257.109.
Rp489. Sekian pengumuman, terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga untuk anak-anak, bocah-bocah. Kita beri tepuk tangan untuk bocah-bocah ini. Tugas liturgi lainnya yang memperlancar upacara ibadah suci ini. Mudah-mudahan dengan tampilnya anak-anak, ada begitu banyak juga orang tua yang tergerak ya untuk apa? Untuk melibatkan anak-anak di dalam pastoral di paroki Bintaro Jaya ini. Dan saya mengucapkan selamat malam minggu. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Doa-doa keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan. Propesiat untuk ibu bapak yang hari ini mengucapkan pembaruan janji perkawinan.